Halo teman menonton semua, balik lagi di Menonton Klasik. Kali ini kita akan menonton film klasik dari Jepang, Rashomon, yang dirilis tahun 1950. Film ini disutradarai sama maestro sutradara Jepang Akira Kurosawa dan dibintangi oleh Toshihiro Mifune, Machiko Kyo, Masayuki Mori, dan Takashi Shimura. Film ini dapat rating tinggi. Di Rotten Tomatoes saja, film ini dapat rating 98% fresh alias hampir sempurna. Film ini juga disebut-sebut sebagai salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita mulai bahas alur cerita dari film ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain tombol notifikasi, supaya kita bisa menonton film klasik bareng di channel ini. Ini dia alur cerita dari Rashomon. Cerita dimulai dengan adegan di mana hujan turun sangat deras, dan ada opening credit para kru di film ini. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan pada dua orang yang sedang berteduh dari hujan di puing-puing Rashomon, atau gerbang kota. Yang pertama adalah seorang pencari kayu, sementara satunya lagi adalah seorang pendeta. Di sana, si pencari kayu terus mengatakan "aku tidak mengerti" berkali-kali di adegan ini. Tidak lama, ada seorang lagi yang berlari ke Rashomon untuk berteduh. Orang ini kemudian mendengar si pencari kayu yang bilang "aku tidak mengerti" terus-terusan. Dia lalu menghampiri dan tanya apa yang tidak dimengerti si pencari kayu. Lalu si tukang kayu bilang kalau dia baru saja mendengar cerita yang sangat aneh. Bahkan si pendeta juga bilang tidak ada yang pernah mendengar cerita seaneh ini. Si orang baru ini pun minta diceritakan tentang kisah tersebut. Si pendeta kemudian bilang kalau dia baru melihat dan mendengar langsung cerita ini di sebuah pengadilan yang baru mereka datangi. Dia bahkan bilang setelah tahu cerita ini, dia mungkin akan kehilangan harapan pada manusia di dunia ini. Si orang baru ini kemudian ambil beberapa batang kayu dari Rashomon dan mulai mematahkannya untuk membuat api. Si pencari kayu kemudian minta si orang baru ini untuk mendengarkan ceritanya, karena siapa tahu dia punya jawaban dari cerita aneh ini. Si pencari kayu kemudian mulai cerita. 3 hari yang lalu, ia pergi ke gunung untuk mencari kayu. Di jalan, ia nemuin topi perempuan. Saat jalan lagi, dia menemukan barang lain, yaitu topi samurai. Kemudian, dia lanjut jalan dan nemuin tali yang kayaknya baru dipakai untuk ikat orang. Terakhir, dia juga nemuin jimat di jalan tersebut. Tapi saat akan ambil jimatnya, dia malah nemuin mayat seorang samurai yang tergeletak di sana. Dia lalu lari dan cari polisi untuk ceritain hal ini. Si pencari kayu kemudian diminta untuk kasih kesaksiannya di pengadilan 3 hari kemudian. Di pengadilan, dia ngaku sebagai orang pertama yang nemuin mayat ini. Dia juga bilang kalau nggak lihat pedang atau senjata apapun lainnya. Di pengadilan tersebut juga hadir si pendeta. Dia cerita tentang apa yang dia lihat. Dia ngaku kalau dia lihat si samurai dan istrinya saat dia lagi jalan di pegunungan, sebelum si samurai dibunuh. Di pengadilan tersebut juga hadir seorang yang mengaku menangkap Tajomaru. Tajomaru ini adalah seorang bandit gila yang terkenal di kawasan itu. Waktu ditangkap, dia bawa pedang dan senjata-senjata lainnya. Dia ditangkap 2 hari sebelum pengadilan itu. Saat itu dia sedang kesakitan di pinggir sungai. Di sana ada busur panah, anak panah, dan juga kuda yang ternyata punya si samurai yang sudah mati. Orang tersebut bilang kalau Tajomaru jatuh dari kuda yang dia curi dari si samurai. Tapi Tajomaru membantah semua itu. Dia mengaku kalau saat itu dia sedang naik kuda dan kehausan. Jadi dia minum air dari sebuah mata air. Tapi dia yakin kalau di atas mata air tersebut ada ular berbisa yang bikin dia jadi keracunan dan sakit perut parah. Jadi, dia kesakitan di pinggir sungai waktu ditemukan orang itu. Setelah cerita tersebut,
dia juga akhirnya ngaku kalau memang dia yang membunuh si samurai. Dia akhirnya cerita secara mendetail tentang kejadian tersebut. 3 hari yang lalu, dia ketemu pasangan tersebut di jalan waktu dia sedang istirahat. Saat itu, dia lihat istri si samurai dan terpesona sama kecantikannya. Akhirnya, dia ngejar pasangan itu. Si samurai pun waspada dan curiga. Tapi Tajomaru bilang kalau dia nemu pedang di dekat reruntuhan. Si samurai yang awalnya curiga akhirnya mau ikut dengan Tajomaru, ninggalin kuda dan istrinya nunggu di pinggir sungai. Saat sedang jalan ngikutin Tajomaru, tiba-tiba si samurai diserang Tajomaru dari belakang. Tajomaru pun kembali ke tempat si istri samurai menunggu. Di sana, ia ngaku ke istri si samurai kalau suaminya lagi kesakitan dan dia minta perempuan itu untuk ikut ke tempat suaminya. Mereka pun lari ke sana, dan saat itulah topi si istri samurai tersangkut di pohon. Waktu sampai di tempatnya, istrinya kaget kalau si samurai lagi diikat dan tidak berdaya. Si istri akhirnya marah dan coba serang Tajomaru. Dia ternyata punya belati berharga untuk menyerang. Tapi akhirnya Tajomaru bisa nangkep dan taklukkan istri si samurai dan memperkosanya. Tajomaru ngaku kalau dia masih nggak punya niat untuk bunuh si samurai. Tapi setelah memperkosa dan mau pergi, Tajomaru di-stop istri si samurai. Perempuan itu bilang kalau salah satu dari mereka harus mati. Apakah itu suaminya atau Tajomaru? Karena dia malu kalau ada 2 orang yang tahu apa yang telah terjadi. Dan dia ngaku akan mau pergi dengan siapapun yang tidak mati. Tajomaru akhirnya bebasin si samurai dan mereka mulai bertarung dengan ketat. Tajomaru bilang kalau si samurai melawannya dengan baik dan terhormat. Bahkan, dia adalah salah satu samurai terbaik yang pernah Tajomaru lawan. Tapi, Tajomaru akhirnya bisa membuat si samurai terpojok dan akhirnya membunuhnya. Si istri yang lihat hal ini ternyata malah kabur. Tajomaru bilang, mungkin karena pertarungan sangat mengerikan, bikin si istri ketakutan dan akhirnya dia pergi. Tajomaru ngaku kalau pedang si samurai dia ambil dan dia jual untuk mabuk-mabukan. Dia juga ngaku kalau dia enggak lihat belati si perempuan yang punya mutiara berharga di pegangannya. Kemudian adegan kembali ke Rashomon. Si orang baru bilang kalau Tajomaru memang terkenal suka main perempuan. Dia kemudian nanya kemana istri si samurai pergi. Si pendeta kemudian juga ikut cerita kalau si istri datang ke pengadilan. Istrinya ternyata sembunyi di kuil sampai polisi nemuin dirinya. Si tukang kayu bilang kalau cerita istri samurai dan Tajomaru semuanya bohong. Si orang baru nggak peduli kalau ceritanya bohong. Yang penting ceritanya menghibur dan ia minta diceritain kejadian versi si istri ke si pendeta. Ternyata kejadian yang diceritain istri si samurai berbeda jauh dari apa yang diceritain Tajomaru. Dia cerita kalau setelah memperkosanya, Tajomaru ngeledek suaminya dan ketawa keras. Tajomaru pergi gitu aja. Di sana, di samping suaminya, si istri samurai nangis atas apa yang telah terjadi. Tapi suaminya diem aja dan cuman ngeliatin istrinya. Suaminya nggak marah, nggak juga sedih. Tapi ngelihat dingin dan jijik. Istrinya nggak terima dilihat kayak gitu. Istrinya kemudian ngambil belati berharga miliknya dan lepasin sisa tali suaminya. Dia coba kasih belati ke suaminya dan minta si suami untuk bunuh dia. Tapi suaminya diam aja dan tetap ngeliatin istrinya dengan tatapan yang sama. Istrinya mohon-mohon supaya suaminya enggak lihat dia kayak gitu. Istrinya akhirnya ngaku pingsan saat kejadian itu. Dan waktu terbangun, suaminya sudah dalam keadaan mati dengan belati sang istri di dadanya. Di Rashomon, si orang baru makin bingung dengar ceritanya. Dan makin bingung lagi ketika si pendeta bilang kalau si samurai yang sudah mati juga hadir di pengadilan dan ceritain kejadian versinya.
Ternyata si samurai hadir di pengadilan lewat perantara gitu, kayak ngerasukin orang. Si samurai bilang kalau setelah memperkosa istrinya, Tajomaru ajak istrinya untuk pergi bareng dia dan ninggalin suaminya. Istri si samurai kemudian setuju dan bilang akan ikut Tajomaru kemanapun dia pergi. Tapi, si istri kemudian minta Tajomaru untuk bunuh si samurai atau suaminya karena dia merasa bersalah kalau dia dimiliki sama dua laki-laki. Tajomaru kemudian kaget dan marah dengar permintaan ini. Dia kemudian injak istri si samurai dan kasih si samurai pilihan, apakah untuk bunuh atau selamatkan istrinya. Tapi saat sedang bertanya tentang hal itu, istrinya kabur dan Tajomaru mengejarnya, ninggalin si suami sendirian terikat di sana. Tajomaru kemudian kembali karena gagal ngejar istri si samurai. Dia kemudian buka ikatan si samurai dan pergi. Si samurai kemudian nangis di sana karena kejadian ini. Dia lalu ambil belati berharga punya istrinya dan bunuh diri. Saat sudah mati, dia bilang kalau ada seorang yang mengambil belati dari badannya, walaupun kita nggak diceritain siapa yang tarik belati tersebut. Di Rashomon, si pencari kayu lagi-lagi bilang kalau cerita dari 3 orang tersebut bohong semua. Nggak ada itu yang namanya belati dan si samurai dibunuh pakai pedang. Seorang baru dan si pendeta kaget dengan hal ini. Seorang baru kemudian datangin si pencari kayu dan nuduh kalau kayaknya dia tahu banyak tentang kejadian sebenarnya. Si pencari kayu akhirnya ngaku kalau ternyata dia nggak nemu mayat samurai, tapi dia malah melihat semua kejadiannya. Dia ngaku nggak mau cerita ke pengadilan karena nggak mau terlibat lebih jauh tentang hal ini. Dari cerita si tukang kayu, setelah memperkosa, Tajomaru minta maaf ke si perempuan itu. Bahkan dia mohon si perempuan untuk jadi istrinya, dan janji kalau dia akan berhenti jadi bandit. Perempuan itu kemudian bilang kalau tidak mungkin dia bisa jawab sendiri. Dia lalu ambil belatinya dan bebasin suaminya. Lalu dia minta mereka bertarung untuk menyelesaikannya sendiri. Saat Tajomaru mau serang si suaminya, si samurai itu nolak bertarung karena dia sudah nggak mau lagi sama istrinya. Bahkan dia bilang ke istrinya kalau dia sudah sama 2 laki-laki dan harus bunuh dirinya sendiri. Si istri kaget dengan hal ini. Dan ternyata Tajomaru juga berubah pikiran dan mau pergi gitu aja. Si istri kemudian memprovokasi suaminya dan juga Tajomaru. Dia bilang kalau mereka berdua lemah dan pengecut. Perempuan itu bilang ke si samurai, harusnya suaminya itu malu nggak bisa melindungi istrinya sendiri dan bahkan nggak berani ngebunuh bandit yang sudah memperkosa istrinya. Dia juga bilang ke Tajomaru kalau dia sempat ingin pergi dengan Tajomaru yang kuat dan ngebebasinnya dari hidupnya yang ngebosenin. Tapi ternyata si Tajomaru juga pengecut kayak suaminya. Karena provokasi ini, kedua laki-laki ini akhirnya bertarung. Si perempuan ngumpet karena ketakutan. Tapi pertarungan yang terjadi nggak seperti yang diceritakan oleh Tajomaru. Kedua pengecut ini nggak berani serang satu sama lain. Bahkan bukan seperti pendekar. Dua-duanya nggak jago pakai pedang dan selalu menghindar, juga jatuh ke sandung kakinya sendiri. Tapi Tajomaru akhirnya menang karena keberuntungan. Tapi dia ragu untuk bunuh si samurai saat dia terpojok. Si perempuan akhirnya kabur setelah Tajomaru bunuh suaminya. Tajomaru yang kecapean habis bertarung, gagal ngejar si perempuan, dan balik ambil pedang si samurai, lalu pergi. Di Rashomon, si orang baru ketawa dengar cerita versi ini. Karena memang kedua pendekar tersebut ternyata adalah pengecut dan sama-sama tidak berani bertarung. Tapi di tengah hujan yang mulai mereda, mereka bertiga mendengar suara bayi yang menangis. Ternyata itu adalah bayi yang dibuang. Si orang baru kemudian mengambil kimono dan jimat yang ada di bayi tersebut. Si pencari kayu marahin dia karena tega ambil barang punya bayi yang dibuang. Tapi si orang baru tersebut marahin balik si pencari kayu. Dan dia bilang kalau dia tahu alasan si tukang kayu nggak mau cerita kisah aslinya di pengadilan.
Hal ini karena si tukang kayu tersebut ternyata adalah yang mengambil belati berharga punya istri si samurai. Seorang baru bilang kalau semua orang di dunia ini punya motivasi untuk selalu mentingin dirinya sendiri. Dia pun lalu pergi di tengah hujan sambil bawa kimono dan juga jimat dari si bayi. Si pencari kayu, pendeta, dan bayi akhirnya diam sampai hujan reda di Rashomon. Si pencari kayu coba untuk bawa bayi tersebut dari si pendeta. Tapi si pendeta nggak mau kasih bayinya karena dia sudah nggak percaya sama siapapun lagi di dunia ini. Karena mereka semua adalah egois. Si pencari kayu kemudian bilang kalau dia sudah punya 6 anak. Nambah 1 anak tidak akan banyak mengubah hidupnya. Si pendeta kemudian minta maaf karena sudah curiga sama si tukang kayu kalau bayinya mau dijual. Si tukang kayu kemudian ngaku kalau dia malu atas apa yang sudah dia lakukan dan menganggap kalau kecurigaan si pendeta sangat wajar setelah kejadian yang mereka alami. Si pendeta kemudian kasih bayinya ke si pencari kayu dan keduanya berpisah. Tamat. Kita yang kebanyakan nonton film modern mungkin akan nggak suka sama narasi kisah ini yang dibuat nggak selesai. Sampai tamat, kita nggak tahu cerita mana yang asli dan mana cerita yang bohong. Tapi inilah kenapa film ini jadi salah satu film terbaik sepanjang masa. Inti dari film ini adalah pesan bahwa semua orang mementingkan dirinya sendiri, egois, bahkan setelah mati mereka masih mementingkan image mereka sendiri. Gambaran dan pesan itulah yang coba diceritakan. Jadi, kisah mana yang benar dan siapa yang bohong sudah tidak relevan lagi. Karena pada akhirnya, semua cerita tersebut adalah cerita yang benar bagi mereka yang bercerita. Itu dia tadi bahasan kita tentang film tahun 1950 Rashomon. Semoga bisa menghibur teman menonton semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan tombol notifikasi supaya kita bisa menonton film klasik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video menonton klasik lainnya. Cheers!